Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semua baik dan sehat? Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Yudi Antoni dari Magang 2 IAIN Ponorogo, yang kebetulan saya ditugaskan atau ditempatkan di SMP Negeri 1 Sampit, yaitu di kelas 7C. Baik, hari ini kita akan belajar bersama mengenai tema interaksi sosial di tengah masa pandemi COVID-19. Mohon maaf, pelajaran tidak seperti biasanya, yang biasanya tatap muka di dalam kelas sekarang menjadi daring atau online. Akan tetapi hal tersebut tidak akan mengurangi semangat dan upaya kita untuk agar lebih bisa dan lebih memahami pelajaran. Baik, hari ini kita akan membahas tentang materi tentang interaksi sosial, dan materinya akan saya kirim melalui grup WA yang sudah ada. Baik, terima kasih. Silahkan disimak videonya dengan baik dan nanti dikerjakan tugas yang akan kakak berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai interaksi sosial. Manusia disebut makhluk sosial karena memiliki gregarious, yaitu suatu naluri untuk selalu hidup dengan orang lain. Bertemunya seseorang dengan orang lain atau kelompok lain, kemudian saling berbicara, bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama, yang disebut proses interaksi sosial. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar 1. Yaitu terlihat individu dengan individu. Siswa 1 individu, siswa 2 individu. Gambar yang kedua yaitu terlihat antara individu dan kelompok, yaitu guru individu, beberapa siswa berkelompok. Yang gambar ketiga, kelompok dengan kelompok, beberapa guru dan beberapa siswa. Interaksi sosial berupa hubungan antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, dan antara kelompok dengan kelompok. Pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial berasal adalah hubungan imbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Timbal balik, yang artinya kedua belah pihak harus saling merespon dan berinteraksi. Yang kedua, syarat terjadinya interaksi sosial. Syarat terjadinya interaksi sosial ada dua, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial berasal dari bahasa Latin kon atau cum yang artinya bersama-sama, dan tengo yang artinya menyentuh. Kontak sosial terbentuk apabila terdapat respon. Contoh, berjabat tangan, melempar senyum, dan bertatap muka. Berdasarkan proses berlangsungnya, interaksi sosial dibagi menjadi dua, yaitu kontak sosial langsung
primer bertatap muka, contoh berjabat tangan dan berbicara. Yang kedua, kontak sosial tidak langsung atau sekunder melalui perantara, contoh melalui telepon, SMS, surat, WA, dan yang lain-lain. Komunikasi dapat diartikan sebagai kegiatan menyampaikan pesan dari seseorang kepada orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Orang yang menyampaikan pesan disebut komunikator. Orang yang menerima pesan disebut komunikan. Contoh, saat siswa bertanya kepada guru dan guru menjawab pertanyaan siswa, terjadilah komunikasi. Kontak dan komunikasi menjadi syarat yang penting bagi terwujudnya interaksi sosial. Misalnya, kita bertemu dengan orang Inggris lalu berjabat tangan. Orang Inggris berbicara bahasa Inggris dan kita berbicara bahasa Indonesia. Untuk itu, agar terjadi kontak dan komunikasi yang baik, kita harus menyesuaikan diri dengan lingkungan. Yang ketiga, ciri-ciri interaksi sosial. Yang ciri yang pertama yaitu jumlah pelakunya lebih dari satu orang. Yang kedua, berlangsung secara timbal balik. Yang ketiga, adanya komunikasi. Dan yang keempat, adanya tujuan. Berlangsungnya interaksi sosial didasarkan pada beberapa faktor, yaitu faktor yang pertama, faktor imitasi. Yang kedua, faktor sugesti, yaitu pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang. Misalnya seseorang dokter yang memberikan saran kepada pasien. Kemudian pasien akan mengikuti saran tersebut tanpa berpikir panjang. Yang C, faktor identifikasi, atau kecenderungan atau keinginan untuk menjadi sama dengan orang lain. Misalnya seorang anak yang mengidolakan pemain bola sehingga semua tingkah laku idolanya akan dilakukannya. Yang keempat, faktor simpati, atau kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah merasakan keadaan orang lain. Misalnya pada saat tetangga terkena musibah, kita ikut merasakan kesedihannya, bahkan ikut membantunya. Terus bagaimana kita menyikapi interaksi sosial di dalam masa pandemi? Bahkan kita tidak diperbolehkan berkontak secara langsung dengan teman kita. Kita yang selalu aktif setiap hari sekarang banyak diisi dengan tidur terus. Bukan begitu? Terus, apa yang bisa kita lakukan? Telepon dan video call itu salah satu cara untuk mengisi waktu luang. Kegiatan online, yaitu yang termasuk pembelajaran daring. Pesan kita adalah social distancing dan physical distancing. Jangan lupa selalu cuci tangan. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.